Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki iku ana fasal suci. Fi suruti sholati ing dalem nerangake pira-pira syarate salat. Asyartu utawi kang aran syarat iku ma perkara ya tawaqqafu kang kandhek alaihi ing atase ma apa sihhatus sholati sae salat. Walaisa lan hale ora ana apa ma iku minha saking salat. Pokutimat lan den dhisike apa syurutu pira-pira syarat alal arkani ngalahake pira-pira rukun li annaha krana sak temne syurut iku aula luweh utama bitakdimi kelawan den dinginake. Ini syartu krana utai syarat iku ma perkara yajib kang wajib apa takdimuhu dhisikake ma ala sholati ngalahake salate wastimraruhu lan langgenge ma fiha ing dalam salat. Syurutu sholati utai pira-pira syarate salat iku khamsatun ana 5 ahaduha utai salah sijine khamsah iku taharatun suci anil hadasin saking hadas wa janabatin lan janabah. At-taharatu utawi taharah lugatan ing dalam lugate iku an-nadhafatu makna bersih wal khulusu lan selamat minat danasi saking reket wa syar'an lan ing dalam syarae iku raf'ul man'i ngilangake panyegah al-mutaratibi kang kaurut-urutake al hadasi ing atase hadas awinatsi utawa najis. Fal ula mengko utai kang pertama ait taharatu tekse suci anil hadasi saking hadas iku al wudu wa huwa utai wudu bidhamil wawi kelawan den waca dhamai wau iku istimalul ma'i gunakake banyu fi a'dhain ing dalam pira-pira nggauta mahsusatin kang den tertentuni muftatahan hale den kawiti biniatin kelawan niat. Wa bi fathiha utawi wudu kelawan den waca fathai wau iku ma perkara iku ma barang yutawadhu kang den gawe wudu apa bihima. Wa kana lan ana apa ibtida'u wujubihi kawitan wajibe wudu ma abtidai wujubil maktubati sartane kawitane wajibe salat maktubah iku lailatul isra'i ing dalam wengi Isra. Jadi syarat itu adalah suatu yang menjadi ketergantungan keabsahan sholat namun bukan bagian dari sholat tersebut. Bukan dari sholat ataupun ibadah pada umumnya. Jadi dalam ibadah itu ada dua hal yang harus dipenuhi. Satu namanya syarat, satu namanya rukun. Yang membedakan kalau syarat ini adalah kewajiban yang bukan bagian dari sholat, dari ibadah. Sedangkan rukun ini adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dan merupakan bagian ibadah. Sholat syarat itu harus terpenuhi sebelum orang itu beribadah. Dan syarat itu harus terjaga sampai selesainya ibadah. Maka dalam beberapa keterangan dalam beberapa kitab selalu syarat lebih didahulukan dari rukunnya karena secara urutannya memang syarat itu harus terpenuhi dulu daripada rukunnya. Misalkan sholat ini harus suci dari hadas kecil maupun besar. Untuk suci dari hadas kecil ini harus wudu, maka wudu itu harus dilaksanakan sebelum sholatnya dan wudu itu harus terjaga sampai sholatnya selesai. Sedangkan rukun wudu itu dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian niat takbiratul ihram, Fatihah dan seterusnya. Itu adalah rukun. Maka syarat ini memang layak untuk didahulukan dan memang harus terjaga sampai selesainya. Karena secara urutan syarat ini lebih dahulu daripada rukunnya.
Syarat sholat di sini disebutkan ada 5. Sebenarnya jumlahnya itu ada 9 ya, 9 kalau dalam kitab I'anah itu disebutkan secara lengkap jumlah syaratnya itu ada 9. Kemudian di sini disebutkan 5. Lah di yang 4 ini kemana? Yang 4 ini adalah syarat secara umum dalam ibadah. Apa itu? Pertama Islam. Jadi ibadah apapun, sholat apapun bukan sholat, itu harus Islam dulu orangnya. Kalau orang itu tidak Islam, belum terkena tuntutan untuk menjalankan ibadah. Kemudian tamyiz. Tamyiz itu adalah anak itu sudah pintar. Dan ini tanpa memandang usianya, tidak ada patokan. Karena ada anak yang ketika umur 2 tahun itu sudah tamyiz. Ya. Ada yang mungkin sampai 10 tahun itu belum tamyiz, sesuai dengan kenormalan akalnya, kesehatan jiwanya ya. Itu tamyiz, pinter, tamyiz itu pinter. Pengertian tamyiz adalah anak yang sudah bisa mandiri, sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, kemudian cebok sendiri. Ini adalah pengertian dalam tamyiz. Yang ketiga adalah al-ilmu bifardiyatiha wa kaifiyatiha. Orang tersebut harus sudah tahu kefarduannya dan tata cara ibadah tersebut. Yang penting tahu fardunya. Kalau sunahnya tidak tahu tidak apa-apa. Orang menjalankan ibadah itu harus tahu mana yang fardu. Kalau dia tidak tahu kefarduannya, maka akan ada kemungkinan nanti ada satu bagian dari fardu yang tidak dikerjakan, ditinggalkan, maka tidak sah. Harus tahu dulu. Sehingga orang itu ketika orang yang belum punya pengetahuan ya harus belajar. Dan orang yang tahu harus mengajari. Itu suatu hal yang lazim antara orang yang tidak tahu. Bagaimana kok orang bisa tidak tahu? Kemungkinan dia baru masuk Islam. Kemudian daerahnya tidak ada orang yang bisa mengajarinya sampai dia harus mencari informasi, mengajari pengajaran ke tempat yang lain. Tapi harus tahu, tidak mungkin orang itu bisa menjalankan tanpa dia mengetahui tata cara dan kefarduannya. Kemudian yang keempat, tamyizu faraidiha min sunaniha. Bisa membedakan mana yang fardu dan mana yang sunat. Takbiratul ihram itu wajib fardu. Kemudian doa iftitah itu sunat, itu tahu. Atau minimal dia itu tahu yang mana yang fardu, meskipun kadang-kadang tidak tahu yang sunat. Kalau dia tahunya itu fardu, meskipun sunatnya tidak tahu, maka tidak apa-apa. Karena misalkan dia melakukan hal yang sunat, dianggapnya itu fardu, toh juga tidak batal. Beda lagi kalau misalkan dia tahunya hanya sunat tanpa fardu. Nek ngerti ini sunat, maka kemungkinan ada fardu yang ditinggalkan karena taunya dia itu adalah sunat. Sunat itu boleh ditinggalkan atau kalau ditinggalkan tidak menjadikan batal. Maka kalau dalam orang wudhu itu banyak, ada beberapa yang sunat tapi dianggap orang umum ini fardu, sehingga tidak pernah ditinggalkan dan itu tidak apa-apa dan lebih baik seperti itu. Contohnya, ada yang menganggap orang berkumur itu rukun, sehingga dia tidak pernah meninggalkan berkumur. Kemudian mengusap telinga, membasuh telinga, mengusap telinga, itu dianggapnya fardu, maka tidak pernah ditinggalkan. Itu ada beberapa orang yang punya keyakinan seperti itu, dianggapnya itu fardu, sehingga tidak pernah ditinggalkan. Itu tidak apa-apa. Daripada meyakini ada yang fardu ini sunat. Misalkan membasuh tangan dianggap sunat, membasuh tangan sunat. Kalau sunat maka kadang-kadang dia lakukan, kadang-kadang mungkin dalam kondisi tertentu pernah dia meninggalkan. Kalau dia tidak melakukan karena menganggap itu adalah sunat, maka nanti malah wudunya tidak sah karena itu ternyata adalah fardu. 4 syarat ini tidak disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in karena memang 4 syarat itu umum dalam ibadah selain sholat juga, jadi sholat maupun yang tidak. Sedangkan
syarat yang khusus dalam sholat ini ada 5 yang disebutkan di sini. Yang pertama, fal ula al wudu'u, harus wudu. Wudu itu untuk menghilangkan hadas kecil. Pengertiannya wudu kalau dibaca waw wudu, wawunya didomah. Pertama ya, syurutu sholati khamsatun ahaduha taharatun an hadasin. Yang pertama, orang itu harus suci dari hadas dan jinabah. Hadas ini hadas kecil, jinabah ini adalah hadas besar. Dikatakan orang itu harus suci. Suci itu adalah toharoh. Toharoh sendiri mempunyai arti bersih. At-toharoh lugatan an-nadhafatu wal khulusu minad danas. Toharoh ini adalah bersih dan terhindar dari kotoran. Itu toharoh secara logawi. Sedangkan toharoh secara syar'i raf'ul man'i al-mutarotibi al-hadasi awanasi, yaitu menghilangkan pencegah yang menjadi kelanjutan dari hadas maupun najis. Ini adalah toharoh secara syar'i. Kemudian dari toharoh itu yang pertama yang disebutkan di sini adalah wudu. Wudu itu bisa dibaca wudu maupun wadu. Kalau dibaca wudu, wawunya didomah, itu pengertiannya adalah isti'malul ma'i fi a'dha'in mahsusatin muftatahan biniyatin. Menggunakan air pada anggota tubuh yang tertentu dimulai dengan niat. Ini adalah wudu. Ini pengertian yang umum yang kita tahu dalam wudu. Tapi bisa juga dibaca wadu. Artinya berbeda. Kalau wudu ini adalah amal ya, jadi wudu yang biasa dikerjakan. Kalau wadu ini adalah barang yang dibuat untuk berwudu, atau katakanlah ini adalah air. Air yang digunakan untuk wudu itu namanya wadu. Wa bi fathiha ma yutawaddu bihi. Wa kana ibtida'u wujubihi ma ibtida'u wujubil maktubati lailatul isra. Semenjak kapan wudu ini diwajibkan? Ternyata berbarengan dengan kewajiban sholat maktubah, yaitu pada malam Isra Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak mungkin sholatnya sudah wajib sementara wudhunya belum wajib. Dan cerita yang beredar di kalangan masyarakat, Kanjeng Nabi Isra Mi'raj itu hanya membawa kewajiban sholat. Tapi yang terkandung di situ ternyata juga ada kewajiban wudhu, karena tidak mungkin sholatnya sudah wajib tapi wudhunya belum. Tidak mungkin, karena wajib ya mesti gandengannya dengan wajib. Dan ternyata memang kewajibannya itu berbarengan dengan kewajiban sholat, yaitu pada malam Lailatul Isra. Wallahu ta'ala.